لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq la yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi 'alima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah ta'ala aidan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim ila akhirih al-ayah. Sadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat tering-ring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini kita masuk di 10 pertama, masuk 10 kedua bulan Rajab. Bulan Rajab ini masuk dalam salah satu daripada 4 bulan yang Allah istimewakan, 4 bulan haram. Salatun mutawalliyat, 3 beriringan berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan 11, 12, bulan 1. Kemudian yang satunya adalah bulan Rajab. Ini yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan haram ini termasuk diantaranya yaitu Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Di bulan Rajab ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Makanya sebutannya Rajab Al-Murajjab. Rajab yang mengagumkan. Rajab yang mengagumkan. Sebagai salah satu bukti ketika Allah menurunkan surat Al-Isra itu menggunakan kalimat Subhanalladzi, Maha suci zat. Yang di sini adalah bulan Rajab ini terjadi peristiwa agung yaitu Isra wal Mi'raj. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun 10 kenabian. Menurut pendapat yang paling masyhur yaitu malam ke-27 Rajab tahun 10 kenabian tahun 620-21 Masehi. Diberangkatkannya Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Setiap kali memulai perjalanan, Nabi selalu memulai dari masjid. Ini juga menunjukkan bahwa kita setiap memulai pekerjaan dimulai dari masjid, dimulai dari sholat. Kita mau kemana-mana dimulainya dari masjid. Bahkan mau memilih siapapun nantinya, pemimpinkah,
wakilkah, dewankah, pilih yang orang dari masjid latar belakangnya, biar nggak kemana-mana. Sejarahnya bahkan Allah memilih ini nggak ada kaitan sama ketika ayat ini, jangan anggap. Tapi ini menunjukkan setiap memulai sesuatu, memilih sesuatu, ini dimulai dari masjid. Bahkan sampai Rasul ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Isra wal Mi'raj itu dimulai dari Masjidil Haram. Tonggak sejarah pertama dimulai dari Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Menjadi masjid yang kemudian dianggap sebagai rumah pertama yang Allah letakkan di muka bumi ini, yaitu Masjidil Haram yang diberkahi. Syarafahullahu ta'ala. Nah ini jemaah sekalian, di antara rahasia ayat ini yang kemudian kok unik ayatnya, surah Al-Isra ini termasuk unik karena jarang-jarang ada setiap ayat itu dimulai dengan kalimah subhana. Biasanya alhamdulillah, alif lam mim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu, dan lain sebagainya. Ini menggunakan kalimah subhana. Kalau sedikit ulama menyampaikan justru ayat ini memiliki kelebihan dibanding yang lain. Karena kalimat subhanallah itu bahkan diucapkan lebih dulu ketimbang alhamdulillah, ketimbang Allahu akbar. Memiliki tanzih, mensucikan. Kalau alhamdulillah itu kan memuji. Jadi secara urutan pujian dulu atau penyucian dulu, gitu kan? Maka penyucian dulu baru pujian itu. Jadi kenal dulu siapa karakternya, baru ada pujian, itu bahasanya. Maka kata subhana ini lebih levelnya lebih tinggi ketimbang kata atau yang menunjukkan arti pujian. Apa rasanya? Ada ulama memiliki dua pandangan berkaitan dengan hikmah fiftitahi hadis surah bitasbih. Kenapa surah ini diawali dengan tasbih, dengan kalimat subhana? Yang pertama, annal arab tusabbihu indal amril ajib fa ka'anna Allah ajaba min khalqihi bima isnadu ila rasulih Muhammadin alaihi salatu wasallam minal istihza' was sukhriyah. Yang pertama, pendapat pertama, kenapa ayat ini kemudian diawali dengan tasbih? Karena kebiasaan orang Arab, bahkan hingga hari ini kita yang orang ajam, yang selain Arab, itu memiliki kebiasaan ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, itu dulunya itu mengucapkan kalimat subhanallah. Itu kan? Kemudian orang-orang sekarang ini pendapat pertama. Ada yang kemudian orang yang sekarang kalau melihat sesuatu jangan mengucapkan masya Allah, gitu. Ini kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Ini tusabbihu indal amril ajib, bertasbih ketika menyaksikan, mengalami perkara, sesuatu hal yang mentakjubkan, yang mengagumkan. Nah ini juga yang kemudian faka'anna Allah ajaba min khalqihi bima sunidila rasulillah, seakan-akan Allah ini takjub juga dengan Nabi, dan Nabi takjub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana enggak Pak? Nabi itu memang sejak dari kecil itu sudah mengagumkan. Bahkan sejak dari dalam kandungan beliau sudah mengagumkan Pak. Itu kalau pernah dengar itu, umumnya orang kalau
mengandung itu kan ada gejala-gejala apa namanya, sakit, terus bahkan sampai akhirnya kontraksi, sampai akhirnya melahirkan. Itu kan sakitnya luar biasa, disebutkan dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, derita di atas derita, payah dari segala kepayahan itu orang hamil sampai dengan melahirkan. Itu sengsaranya luar biasa. Kalau bapak mau coba tidur miring selama 9 bulan, tengkurap nggak bisa, hanya telentang miring pun nggak enak udah, karena berat bebannya. 9 bulan posisinya tidur kayak gitu aja, nggak usah ganti posisi, nggak bisa tengkurap, nggak bisa gulang-guling semaunya. Mau gulang-guling juga posisinya kalau kayak gini, paling kayak gini aja udah, nggak bisa muter juga. Nah, ini sengsara pak. Itu urusan tidur, bahkan itu baru tidurnya, belum aktivitas yang lainnya. Nah, ini kemudian Rasul selama dikandung oleh ibunya nggak mengalami sakit kayak orang-orang biasa pak. Memang anak pinter tuh gitu, dari kecil itu nggak ngerepotin orang tua. Bahkan sampai kontraksinya, sampai belum melahirkan, itu tidak umumnya seperti wanita melahirkan darahnya banyak, terus sampai anak keluar dalam keadaan kotor. Nabi itu keluar tuh bersih, bahkan pusarnya saja sudah putus. Ajib kan, pusarnya udah putus. Ada yang mengatakan Paulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maktu asyurrah biadil qudratil ilahiyah. Ada yang mengatakan kalau Nabi itu lahir sudah pusarnya sudah putus, sudah dikhitan. Ini pendapat satu. Ada yang kemudian pendapat yang lainnya, Nabi hanya pusarnya saja yang putus, tidak dikhitan, kemudian dikhitankan yang hari berikutnya oleh pamannya sama kakeknya. Itu kalau nggak salah sepekan setelahnya. Tapi pendapat yang paling unggul adalah Nabi itu lahir sudah putus pusarnya, sudah putus juga, sudah dikhitan dan wangi. Lahir itu wangi pak. Biasanya umumnya anak-anak bau karena bau ketuban lah, darah, ketuban campur darah, baunya begitu. Ini Nabi wangi, bersih, dan ibunya tidak banyak mengeluarkan darah. Nah, ini jamaah sekalian, ini perkara ajib, perkara yang mengagumkan. Nah, ini yang pertama, seakan-akan Allah ini kagum dengan ciptaannya yang bernama Muhammad. Begitupun dengan Nabi Muhammad kagum, takjub, ajib ketika bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu langsung, menyaksikan langsung yang tempat di mana bertemunya Allah dan Nabi Muhammad ini tidak pernah ada satu makhluk pun yang berkunjung ke sana. Ini makanya luar biasanya di antaranya. Ya. Betul. Oke. Itu ya, di antaranya saking luar biasanya. Yang kedua, pendapat yang kedua, wasani ayyakuna kharaja makhrajur rad alaihim aliannahu alaihi wasallam lama hadatsahum anil isra kadzabuhu fayakunul ma'na tanazzahallahu ayyattakhidha rasulan kadzaban. Yang berikutnya, ayat ini juga menunjukkan betapa Allah itu memahasucikan dirinya dan juga mensucikan nabinya dari apa? Dari persangkaan kaum kafir yang ketika Rasul selesai Isra Mi'raj itu menceritakan kepada mereka. Pertama yang diceritakan itu adalah ketika ketemu ya, itu Abu Jahal pak, kalau nggak salah. Bukan pertama, tapi orang-orang yang mula-mula tahu sebelum kaum yang lainnya. Jadi ketika ketemu Abu Jahal, bilang, paman, saya baru Isra Mi'raj. Oh betulkah? Begitu. Dari mana ke mana? Saya dari Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit,
kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun mendapatkan perintah. Abu Jahal bilang, terus sampai ke sini pagi. Dia langsung bilang, itu yang kamu ceritain. Bocah egan katanya. Karena nggak masuk akal secara logika manusia. Kamu ngomong cerita dalam semalaman bisa melakukan perjalanan sejauh itu, padahal jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu jarak 40 malam kalau ditempuh perjalanan saat itu ya, jangan bicara pesawat, bicara itu. Tapi umumnya saat itu Mekah ke Masjidil Aqsa itu saat itu bisa ditempuh dengan jarak 40 malam. Sedangkan Abu Jahal itu bilang, kamu cuman semalaman itu udah bisa kemana-mana. Memang gini Pak, kalau bicaranya saat itu dan saat ini nggak bisa dibandingkan. Kalau bicaranya saat ini itu masih masuk akal. Dalam semalaman menggunakan pesawat jet misalkan, itu jarak tempuh segitu, itu bisa ditempuh dalam semalam kembali lagi. Nah bicaranya zaman dulu yang teknologi itu belum secanggih sekarang juga, tapi kan tidak sampai yang sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha sampai Mustawa itu. Maka ketika ditanya, ya udah gini aja deh mendingan, daripada kamu cerita bual bahasanya gitu, cerita omong kosong kayak gitu, mendingan saya panggil aja jamaah semuanya, warga semuanya, panggil sama Abu Jahal, sini, Muhammad mau cerita nih, mau ngomong dusta. Memang bocah ngaco bahasa Abu Jahal tuh. Nih, sini, kumpul semuanya, tuh Muhammad ceritain tuh ke semuanya. Daripada ngomong sama saya doang, percuma, saya juga nggak akan percaya, kata Abu Jahal. Mendingan ngomong sama semua orang. Nih, biar mereka nilai sendiri aja. Ketika cerita malah diketawain, malah dibully. Nggak ada yang percaya Pak. Sampai akhirnya salah seorang itu menemui Abu Bakar. Abu Bakar, tuh sahabatmu tuh Muhammad tuh, makin hari makin gila aja. Cerita yang enggak aja, macam-macam aja. Dalam semalaman katanya sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit, sampai subuh-subuh udah nyampe. Padahal berangkatnya itu udah malam. Aneh kan? Maka Abu Bakar bilang, lebih jauh dari itu kalau Muhammad yang cerita, saya sangat mempercayainya. Kata temannya, sama aja. Gitu. Jadi memang tidak semua mukjizat itu bisa dicerna dengan akal, karena tidak semuanya masuk akal. Ini yang kedua, itu menunjukkan bahwasanya kalimah subhana ini adalah bermakna tanzih, mensucikan. Allah mensucikan dirinya, mensucikan nabinya, rasulnya dari persangkaan, bulian, ketidakpercayaan kaumnya saat itu yang menganggap rasulnya ini sebagai kazzaban, sebagai seorang pendusta. Nah, ini kalimahnya menggunakan kalimah subhana. Itu juga tafsirannya. Nah, sebelum Nabi turun ke bumi Pak, ada hal yang kemudian menguatkan hati Nabi. Sebelum Rasul itu selesai menerima perintah sholat, tentu Nabi sudah dibekali Pak, yang namanya setelah melakukan perjalanan jauh, kemudian nanti akan berhadapan dengan kaum, berhadapan dengan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, maka Rasul juga tahu persis siapa karakter masyarakat saat itu. Dan Allah sangat memahami kondisi Nabi ketika berhadapan, maka harus dikuatkan dulu hatinya. Kan kita juga gitu. Kalau anak-anak kita mau merantau misalkan, mau pergi, mau kerja, tentu kita bekali dulu. Nah, nanti kalau kamu tugas keluar kota,
Ingat pesan ayah, jangan lupa sholatnya, jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa kemanapun kamu singgah, kamu cari masjid atau musola untuk kamu sholat. Dijaga sholat 5 waktunya, dijaga hubunganmu sama Allah, profesional dalam bekerja, insya Allah nanti kamu sukses. Nggak mungkin orang mau pergi nggak dibekalin. Itu pembekalan diantaranya ada pula yang membekali dengan keperluan-keperluan harian. Anak mau pesantren, kita sudah hitung dulu nih, biaya masuk pesantren berapa, biaya sahriyahnya atau bulanannya berapa, biaya selama anak di sana jajan berapa, di sana nanti dia keperluannya apa saja, tentu disiapkan sama orang tua. Nah, itu analoginya. Allah ketika Rasul mau turun sebelum menerima perintah sholat, ketika selesai dialog yang kita baca pada sholat itu, ada 2 versi, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, at-tahiyatulillah wa salawatut thayyibat, itu redaksi 2 itu sampai dengan kalimah yang diucapkan itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi di sini sudah dipanggil dengan sebutan nabi. Salam sejahtera untukmu wahai nabi, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasul yang sangat memperhatikan umatnya yang tidak egois, itu Rasul dilimpahkan salam itu kepada assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera untuk kami semuanya dan para hamba-hamba yang soleh-soleh. Artinya jangkauan salawatnya Nabi, jangkauan salamnya Nabi untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umatnya, dan umat-umat terdahulu bahkan sebelum Nabi yang soleh-soleh min ibadillahi sholihin. Hamba-hamba Allah yang soleh dari mulai manusia pertama sampai manusia terakhir disebut semuanya oleh Nabi. Tuh Pak, Nabi itu, Rasul panutan tuh gitu Pak. Nggak pernah egois. Pemimpin yang panutan juga nggak pernah egois. Apa pembekalan yang kemudian Allah sampaikan, Allah berikan kepada Nabi? Di antara pembekalannya adalah begini, bahasa Allah kepada Nabi yang diceritakan oleh Nabi pasca Isra Mi'raj. Yang disampaikan Nabi adalah, ya Muhammad, ittakhadtuka habiban kama ittakhadtu Ibrahim khalila. Muhammad, nggak usah perlu berkecil hati, nggak usah khawatir. Nanti siapapun yang berhadapan denganmu itu urusanku. Siapa yang menyakitimu, membulimu, itu nanti jadi urusanku. Kenapa? Ittakhadtuka habiban kama ittakhadtu Ibrahim khalila. Kamu sudah saya anggap sebagai kekasihku, seperti mana saya menganggap Ibrahim sebagai Al-Khalil. Ini satu Pak, penegasan. Orang kalau sudah jadi kekasih, orang kalau sudah menyukai seseorang, menyayangi seseorang, pasangan kita, anak-anak kita, jangankan urusan harta, nyawa pun akan kita pertaruhkan. Betul nggak Pak? Ini diantara kita jungkir balik, peras keringat Pak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berjuang untuk keluarganya, untuk orang yang kita cintai, agar mereka hidupnya enak, hidupnya sejahtera. Perjuangan kita nggak bisa diukur Pak. Sampai dengan di titik ini perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya, mencukupi kebutuhan mereka, nggak bisa diukur. Bahkan mohon maaf, tidak sedikit orang yang kemudian apa saja jadi jalannya, apa saja jadi untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan mohon maaf sekali lagi, berapa banyak orang yang haram pun dianggap sebagai halal, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang yang cintai. Nah, Allah sudah menganggap Nabi sebagai kekasihnya. Tentu Allah nggak rela kalau nabinya yang kekasihnya itu disakiti oleh orang. Kita kan begitu. Jangankan disakiti, anak kita baru mendapatkan sedikit bulian di sekolah misalkan atau di masyarakat, turun tangan kita. Terlebih orang-orang tua sekarang, mohon maaf, memang saya akui
Orang tua sekarang itu agak-agak lebay juga sih bang. Dulu kita zaman kita sekolah kecil ya pak ya, dia lempar pakai apa pak? Penghapus, pakai kapur tulis, penggaris, getok biasa aja. Pulang kalau ngadu malah dimarahin, ya kan? Pala-pala benjol itu ya biasa, kita kuping sampai merah, jewer-jewer itu, rambut dijambak. Wah ini nih kalau paling sakit dijambak di paling samping kuping ini sama gurunya. Itu ketika ngadu ke rumah malah kita dimarahin sama orang tua. Nah sekarang udah ada pasal-pasalnya, banyak guru yang dipenjarakan, banyak guru yang kemudian dianiaya, banyak guru pengajar yang sampai kemarin tuh dengar naudzubillah dzalik, ada guru tuh yang dipanah tuh sama wali murid, kena matanya, buta permanen pak. Gila kan? Saking itu, ya itu mencintai seseorang boleh, tapi jangan selebay itu, jangan sekelewatan itu. Kalau memang anaknya nakal, ini mohon maaf, anak kalau nggak nakal nggak mungkin gurunya itu bertindak sampai kemudian, ini kan efeknya buat efek jerak. Anak yang nakal nanti hukumannya begini, dan guru juga nggak mungkin mbak. Ya kalau khilaf-khilaf dikit, yang wajar-wajar masih umum, tapi kalau yang sampai keterlaluan enggak lah rasanya. Nah ini juga kita sebagai orang tua sayang, cinta sama keluarga, sama anak, sama orang yang kita tanggung, itu boleh, tapi jangan lebay juga, sehingga anak anaknya, maaf, anak kecil biasanya berantem sama temannya, orang tuanya yang ujungnya berantem sama orang tuanya, sama orang tua. Ngapain hal-hal demikian? Nah, biasanya sih itu pandangan laki-laki, seorang bapak. Mak lain lagi, ya kan? Apalagi kalau dengar, kalau sudah berumur punya cucu, dengar cucunya kayak itu udah lain lagi, sepaneng lagi udah. Nah ini bisa tantrum juga kadang. Oke, ini yang pertama, Allah menegaskan siapa Muhammad itu adalah seorang kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil. Yang berikutnya, wa kallamtuka kama kallamtu Musa taklima. Muhammad, saya jadikan engkau sebagai orang yang saya ajak bicara, maka ketika ada keperluan ngomong aja, kan gitu pak. Kalau orang udah sayang, perlu apa, butuh apa, sama bos dengan karyawannya juga butuh apa, sini. Apalagi orang yang tersayang, pengen apa, pulsa, biasanya gitu, butuhnya apa, nanti aku kasih, nanti aku cariin, nanti aku adain, kan gitu. Orang tua dengan anaknya demikian, kekasih dengan yang dikasihi demikian, orang yang cinta dengan orang yang dicintai demikian. Ngomong aja kalau butuh apa. Nah ini cara Allah memperlakukan Nabi untuk membesarkan hati Nabi. Nanti kalau ada apa-apa ngomong ke saya. Biasanya kan gitu. Biasanya kita kalau sama temen yang sudah bestie gitu, siap pasang badan mbak. Nanti kalau ada apa-apa ngomong aja ya, jangan sungkan-sungkan. Kita ini udah kayak keluarga, udah temen. Jadi kalau nanti butuh apa-apa, perlu apa-apa, silakan. Nah, kalau bahasa kita yang memang tidak bisa membantu dengan materi, biasanya gini. Kalau minta maaf, saya maafkan. Tapi kalau minta bantuan selain atau minta bantuan materi, saya yang minta maaf, bahasanya gitu. Oke. Ini saya ajak bicara sebagaimana saya dulu mengajak Musa sebagai nabi yang mendapat julukan Kalimullah. Yang berikutnya, setelah Nabi dibesarkan hatinya, bukan hanya engkau wahai Muhammad, tapi juga wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan bahkan umatmu saya jadikan umat yang terbaik, yang dimunculkan ke dunia, ke bumi. Itu pak, penegasan Allah kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya. Gimana nggak seneng pak? Ketika Nabi yang begitu sangat peduli dengan umatnya, dengar pernyataan Allah bahwasanya umatmu saya jadikan sebagai umat terbaik yang saya munculkan, yang saya lahirkan ke muka bumi. Wa ja'altuhum ummatan wasato, dan saya jadikan mereka sebagai umat yang wasaton, moderat.
Islam ini luar biasa, saking moderatnya, dimanapun berada Islam selalu membawa perdamaian. Kalau dunia ini dikuasai, dipimpin oleh orang Islam, damai Pak, yakin. Kalau kita jadi mayoritas, damai. Indonesia contohnya, Islam menjadi mayoritas, itu damai, hukum damai di mana-mana. Tapi mohon maaf ya, sekali lagi, kalau Islam menjadi minoritas, saksikan aja di beberapa tempat ini. Makanya kadang saya suka heran, ada orang yang kemudian, maaf, kaum minoritas ngaduin ini. Di Indonesia begitu leluasannya loh mereka ibadah, begitu leluasannya mereka menjadikan tempat ibadah mereka, semakin hari semakin berkembang loh jamaahnya, dan mereka bisa melakukan aktivitas tanpa ada halangan, rintangan, semuanya yang dikasih kebebasan. Cuma di Indonesia kaum minoritas, lihat di Thailand, ya kan Pak? Lihat di negara-negara lain yang Muslim jadi minoritas selalu tertindas. Bahkan sekarang jadi polemik, yang banyak ngungsi sampai ke kabur sampai ke Aceh, Myanmar Pak. Aduh. Makanya kalau Islam yang berkuasa, damai alam semesta ini, bisa kita saksikan itu. Kalau Islam menjadi minoritas, ditindas di mana-mana. Di Israel misalkan, ya Israel itu ada Pak Islamnya, bukan berarti Yahudi semua. Di Palestina juga sama, ada Yahudinya juga gitu. Memang kalau di situ mungkin bukan perang agama saja, tapi memang kekuasaannya campur sama politik, campur tangan pihak lain, udah macam-macam. Udah makanya di situ tuh udah korodit, udah dibilang agama juga dari pihak Palestinanya agama. Tapi yang pasti bahwa Israel ini adalah penjajah, itu yang udah pasti. Mau agamanya apapun, mereka adalah penjajah yang mau merebut tanah wilayah Palestina dari genggaman orang yang memilikinya, atau istilahnya orang yang memang benar-benar si pemiliknya. Tamu yang ngelunjak disuruh nginep malah mau ngambil sertifikat rumahnya, bahasanya gitu. Oke. Islam dijadikan sebagai umat yang wasaton, umat yang tengah-tengah, yang moderat, yang begitu membawa perdamaian dimanapun. Wajaltuhumul awalin wal akhirin, dan saya jadikan mereka umat Muhammad al awalin wal akhirin, terbaik dari pertama, era umat pertama sampai umat terakhir. Wajaltuhumul awalin wal akhirin, saya jadikan umatmu terbaik dari umat pertama sampai terakhir manusia nanti, maka umat Muhammad menjadi umat yang terbaik. Maka pesan Allah yang terakhir kepada Nabi, kepada kita semuanya, fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, genggamlah, ambillah wasiat ini, pegang erat-erat. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu hamba yang tahu diri, tahu terima kasih, bersyukur. Kurang apa itu? Coba. Nabinya diangkat sebagai Habib, sebagai Al-Kalim, Al-Khalil. Umatnya diangkat sebagai umat yang terbaik, umat yang pertengahan, moderat, dan umat yang terbaik dari awal adanya umat manusia sampai dengan terakhir. Kita ini terbaik Pak. Jadi jangan pernah ragu untuk menyatakan kebaikan, untuk melahirkan kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan. Dan dimanapun kita berada, jadilah orang terbaik di situ. Jadilah orang yang terbaik untuk semua orang, semua umat. Dan jadilah orang yang menebar kebaikan, jangan menebar kebencian. Menebarnya kebaikan bukan kebencian, menebar perdamaian bukan permusuhan. Udah, teman ada kurang-kurangnya, jangan ngomongin di luar. Umum orang kalau ada kurang-kurangnya, ada kelebihannya alhamdulillah. Jangan diomongin di luar. Kalau nggak suka ngomong langsung, nggak suka sama imamnya, ngomong imamnya kenapa kok bolos, jangan ngaduin ke GKM. Muadzinnya kok bolos kenapa, kita nggak tahu kebutuhannya, nggak tahu isi dapurnya, nggak tahu bagaimana cara dia bertahan hidupnya. Jangan cuma cari kekurangannya aja, ngomong langsung. Jangan cuma ngomel-ngomel di luar, jangan cuma ngadu-ngaduin ke GKM.
Gitu, ngomong langsung. Kalau nggak ngerti kebutuhannya, jangan ngomong kekurangannya. Jangan cuman protes. Jamaah aja yang nggak bisa, aja nggak mampu, jangan cuma dicari kekurangannya aja. Kita ini fokus pada kekurangannya seseorang aja. Kita nggak ngerti bagaimana dia selama ini bertahan semaksimal mungkin. Tapi kita yang cari kekurangannya aja, ngomong langsung, jangan di luar. Gitu bahasanya. Sorry agak emosi. Ada masalah itu juga memang. Nggak suka kalau ada ngomong-ngomong di luar, ngomong langsung aja. Ngomong lagi panas juga. Oke ya, itu diantaranya. Jangan pernah nyari-nyari keributan. Kalau kita nggak ngerti orangnya seperti apa, bagaimana cara dia bertahan, mempertahankan hidupnya, mempertahankan pekerjaannya, semaksimal mungkin dia maksimal. Nah itu, tebarlah kebaikan di mana-mana. Kalau nggak bisa menebar kebaikan, jangan menebar kebencian. Kalau nggak bisa jadi orang baik, jangan jadi orang buruk. Nah ini jamaah sekalian. Kalau sekiranya nggak bisa berbagi kebaikan, jangan sekali-kali untuk menyakiti seseorang dengan cara apapun. Baik, itu saja mungkin baru jamaah sekalian pagi hari ini berkaitan dengan tadi ada beberapa hal poin-poin yang perlu kita garis bawahi. Di antaranya rahasia atau hikmah surah Al-Isra, kemudian pesan yang menguatkan hati Nabi, bagaimana beliau dikuatkan untuk menghadapi umatnya. Makanya beliau dakwahnya itu sangat-sangat sukses sekali. Dalam hitungan waktu yang begitu singkat hitungannya, di Mekah maupun di Madinahnya selama kurang lebih 23 tahun itu beliau, kebayangin pemimpin yang selama diangkat sampai dengan berapa periode, hasilnya mana nih? Rasul menunjukkan yang sukses, prestasi yang gilang gemilang, yang luar biasa. Hingga hari ini umatnya termasuk di antara umat yang terbanyak dan terbaik sampai dengan hari ini. Baik jemaah sekalian, ini yang perlu kita bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Maka fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Maka jadilah kita orang yang memegang teguh perintah Allah, perintah Rasulnya, dan berbanggalah menjadi umat Nabi Muhammad sebagaimana kita juga dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.